Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu dengan saya Dewi di channel Dewi Qur'ani Official. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum lafaz Allah. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya ya, untuk bisa membagikan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja kepada pembahasan mengenai hukum lafaz Allah. Dan hukum lafaz Allah ini nanti akan terbagi dua. Yang pertama tafkhim. Nah, tafkhim itu artinya tebal. Nah, sedangkan tarkik itu artinya tipis. Nah, seperti itu ya. Dan kemudian bagaimana sih cara baca dari lafaz Allah ini? Nah, ada dua cara juga ya. Untuk yang tafkhim atau yang tebal, nanti membaca lafaz Allahnya itu dengan bunyi Allah, Allah. Kemudian jika tarkik atau tipis ini dibaca dengan lah, lah. Seperti itu ya perbedaannya antara cara baca tafkhim Allah dan tarkik lah. Nah, hati-hati ya, ini perlu diingat. Nah, kemudian di sini ada catatan penting ketika pengucapan lafaz Allah. Nah, jangan menambahkan huruf waw atau huruf w ya di dalam bahasa Indonesia, huruf w ya pada lafaz Allah, karena kekeliruan yang banyak sekali terjadi ketika pengucapan lafaz Allah itu selalu ada huruf waw atau huruf w-nya secara tidak sadar. Jadi harus lebih hati-hati lagi ya. Nanti kita sambil melihat contohnya agar lebih jelas lagi. Nah, kapan kita kategorikan lafaz Allah itu masuk ke dalam tafkhim atau tarkik? Nah, di sini sudah saya rangkum untuk yang masuk ke dalam bacaan tafkhim atau tebal yang berbunyi Allah, Allah ini ada 3 keadaan ya. Dihafalkan saja. Tafkhim atau dibaca tebal pada lafaz Allah itu ada 3 tempat atau 3 keadaan ya. Nah, yang pertama ketika lafaz Allah berada di awal susunan kalimat. Jadi dia selalu ada di awal kalimat ya. Nah, seperti ini. Kita lihat contohnya, lafaz Allah ini ada di paling depan. Jadi jika berada di awal susunan kalimat, di awal kalimat, dia sudah otomatis masuk ke dalam tafkhim tebal ya. Jadi harus tebal bunyinya Allah, Allah. Nah, coba kita baca ya contohnya. Yang pertama ini seperti ini ya cara bacanya. Allahu nurus samawati wal ardh. Allahu, Allahu. Nah, hati-hati ya di sini. Jadi bukan baca Allahu, Allahu. Nah, itu keliru. Kalau lah itu nanti punyanya tarkik yang tipis. Nah, sedangkan ini kan tafkhim ada di awal kalimat ya. Jadi harus Allah, Allah. Dan kita lihat lagi tadi catatan pentingnya. Jangan menambahkan huruf waw atau huruf w pada lafaz Allah. Jadi yang keliru ketika kita membacanya Allahu, Allahu. Nah, Allah. Nah, di situ ada huruf wawunya Allahu. Nah, cirinya apa? Ada, tahu kita itu ada huruf wawunya. Nah, ketika bibir kita itu maju ya, ketika bibir kita
ikut maju ketika pengucapan lafaz Allah, nah berarti itu mengandung huruf wawu atau huruf w ini yang di dalam bahasa Indonesia. Jadi kita harus benar-benar pastikan ketika pengucapan lafaz Allah, bibir kita itu jangan maju ya, karena di sini tidak ada huruf wawunya, tapi yang ada huruf lam ya. Harus hati-hati lagi seperti itu ya. Nah, kedua, lafaz Allah itu bisa dibaca tafkhim ketika lafaz Allah sebelumnya atau didahului huruf yang berharokat fathah. Nah, di sini kita lihat ada 3 contoh di sini. Yang pertama, yang ini ya, lafaz Allah sebelumnya huruf yang berharokat fathah. Nah, ini huruf kita lihat huruf nun dengan harokat fathah. Kemudian setelahnya ada lafaz Allah. Jadi dia harus tafkhim, harus tebal ya. Cara bacanya innallaha, innallaha. Jadi bukan innallaha. Nah, itu miliknya tarkik, tipis kalau lah ya. Ini Allah. Nah, tapi hati-hati pengucapannya ya. Bibir jangan sampai ikut maju ya saat pengucapan lafaz Allah. Itu menunjukkan bahwa tidak ada huruf wawunya di tengah-tengah lam ini ya. Harus diperhatikan lagi. Innallaha. Nah, jangan innallaha. Nah, itu yang keliru ya. Nah, kemudian yang kedua kita lihat lagi. Ada lafaz Allah. Nah, sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah. Mana huruf yang berharokat fathah? Yaitu wawu yang berharokat fathah. Jadi ini kita baca tafkhim atau tebal. Jadi cara bacanya huwallahu, huwallahu. Nah, hati-hati, jangan seperti ini ya, yang keliru ya. Huwallahu, huwallahu. Nah, itu ada wawunya, ada huruf w-nya ya dalam bahasa Indonesia. Jadi itu yang harus dihindari, itu yang keliru ya. Kemudian jangan juga membacanya huwallahu, huwallahu. Nah, itulah punyanya tarkik lah. Nah, jadi harus tebal ini karena syaratnya sudah memenuhi. Ada lafaz Allah sebelumnya huruf yang berharokat fathah. Kemudian yang ketiga kita lihat lagi, ada lafaz Allah sebelumnya huruf yang berharokat fathah. Mana? Yaitu kaf. Harokatnya fathah. Jadi ini sudah memenuhi hukum bacaan tafkhim, itu harus tebal. Cara bacanya barakallahu, barakallahu. Hati-hati ya, jangan ada wawunya ya. Barakallahu, kallahu. Nah, itu yang keliru ya, hati-hati. Nah, kemudian yang ketiga, dibaca tafhim pada lafaz Allah itu ketika ada lafaz Allah didahului huruf yang berharokat dhammah. Kalau yang ini sebelumnya harus huruf yang berharokat fathah, yang kedua harus dhammah. Nah, di sini contohnya kita lihat ada lafaz Allah sebelumnya hurufnya harus berharokat dhammah. Nah, di sini sudah memenuhi, yaitu apa? Kita lihat huruf lam yang berharokat dhammah. Jadi di sini sudah pasti tafkhim ya. Nah, cara bacanya adalah Rasulullahi, Rasulullahi. Nah, tadi posisi bibir tidak boleh maju ya, untuk menandakan tidak adanya huruf wawu di tengah-tengah lam ini ya. Nah, kemudian contoh yang kedua yaitu kita lihat ada lafaz Allah sebelumnya huruf yang berharokat apa? Dhammah.
Nah, huruf dal di sini berharokat dhammah. Jadi dia tafhim ya. Cara bacanya harus ditebalkan. Hati-hati jangan sampai ada huruf wawunya ya. Nah, abdullahi, abdullahi. Nah, itu yang betul. Yang keliru abdullahi, abdullahi. Nah, itu ada wawunya. Hati-hati. Karena terkadang kita tidak sadar ya, secara tidak sadar ada huruf au yang terbawa di huruf lam di sini ya. Jadi kita harus benar-benar hati-hati sekali seperti itu ya. Nah, itu 3 kondisi atau 3 tempat ketika lafaz Allah itu dihukumkan dengan tafkhim, yaitu tebal. Nah, sedangkan untuk yang tarkik hanya ada satu saja, ada satu kondisi ya. Nah, jika tarkik itu ketika ada lafaz Allah didahului huruf yang berharokat kasroh. Nah, jika yang tafhim itu fathah dengan dhammah, sedangkan tarkik sisanya yaitu yang huruf yang berharokat kasroh. Jadi dia tipis saja lah, tidak usah penuh ya mulutnya. Jadi kalau tafhim itu kondisi mulut itu tuh penuh karena tebal pengucapannya, sedangkan untuk tarkik ini tipis saja. Jadi mulut itu kita tidak berasa penuh ya, ringan saja. Dan sini ada contohnya, ada lafaz Allah sebelumnya huruf yang berharokat kasroh. Mana ya, ini ba ini ya berharokat kasroh. Cara bacanya billahi, billahi. Nah, seperti itu. Yang kedua ada lafaz Allah sebelumnya huruf yang berharokat kasroh. Ini sudah memenuhi ya, lam ini berharokat kasroh. Cara bacanya tipis saja, sabilillahi, sabilillahi. Nah, kemudian contoh yang ketiga, ketika ada lafaz Allah sebelumnya huruf yang berharokat kasroh. Nah, ini mim ini berharokat kasroh. Jadi sudah memenuhi kaidah dari hukum tarkik ya, lafaz Allah dengan tarkik. Cara bacanya bismillahi, lah ya, lah, bismillahi. Nah, seperti itu ya, jangan bismillahi. Nah, itu yang keliru ya. Alhamdulillah cukup sekian pembahasan mengenai hukum lafaz Allah. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.